Halo, kembali berjumpa dengan saya. Di video tutorial kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis data bagian yang kedua. Nah, di kesempatan ini kita akan membahas tentang berbagai teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan data ya. Setelah di pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui yang ada di internet itu apa saja atau aplikasi apa saja yang menyebabkan data itu bertambah dengan pesat ya atau secara masif. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana teknologi atau teknologi yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data. Nah, teknologi itu memungkinkan data itu dikumpulkan secara kontinu, direkam terus-menerus dan otomatis ya. Artinya dapat direkam oleh perangkat tertentu, kemudian masuk ke dalam sistem dan disimpan di dalam ruang penyimpanan ya tanpa intervensi apapun. Contohnya adalah CCTV ya. CCTV dapat merekam data, kemudian data itu disimpan dalam sebuah storage ya, dalam sistem. Kemudian dalam storage itu tidak ada intervensi dari siapapun. Kemudian perekaman data juga dapat dilakukan secara manual ya. Contohnya adalah input data transaksi pembelian ya di supermarket, di toko-toko. Data itu diinputkan oleh kasir ya. Kemudian data itu disimpan, kemudian dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan bagi toko atau swalayan itu. Nah, berdasarkan peran pengguna, pengumpulan data itu dapat dilakukan secara aktif ya, artinya pengguna aktif untuk mengumpulkan data dan juga dapat dikumpulkan secara pasif ya tanpa membutuhkan keterlibatan orang tertentu. Jadi sudah otomatis sistem itu berjalan ya, dapat merekam, menyimpan, kemudian dapat memvisualisasikan secara otomatis. Nah, berikutnya kita akan melihat teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan data. Yang pertama adalah online atau website ya dan juga survei. Teknologi ini digunakan untuk mendapatkan tanggapan, pemikiran, keinginan atau kebiasaan subjek yang disurvei. Misalnya tentang perilaku pengguna internet dalam melakukan belanja online. Mereka dapat melakukan survei sehari berapa kali, kemudian yang dibelanjakan itu apa saja, kemudian jumlahnya berapa, itu para pemilik survei itu dapat mencari data tersebut kemudian dikumpulkan. Kemudian yang kedua adalah teknologi pelacakan GPS ya. Teknologi ini dapat mengumpulkan data dengan melacak dan merekam posisi orang ya atau benda tertentu secara real time. Jadi GPS ini dapat mengontrol pergerakan sebuah objek ya dari satu titik ke titik yang lain ya. Misalnya GPS itu untuk mengontrol pergerakan armada ya, bergerak dari kota mana, dari kota A ke kota B dan seterusnya. Kemudian teknologi pengumpulan data berikutnya itu adalah teknologi pelacakan web atau web tracking ya. Ini digunakan untuk memantau aktivitas online, halaman web apa saja yang dikunjungi, lama waktu mengunjungi, kemudian link yang diklik itu apa saja, itu ada teknologinya ya. Teknologi ini merekam untuk meningkatkan ketepatan dan juga efektivitas iklan-iklan yang ada di internet ya. Jadi para pemilik aplikasi ini kemudian merekam perilaku atau merekam konsumen ya, sehingga data-data itu nanti dapat berguna bagi mereka. Nah, teknologi pengumpulan data berikutnya adalah chatbot ya. Chatbot ini merupakan teknologi ya yang dilengkapi dengan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence ya, yang menggunakan pemrosesan bahasa natural untuk mendapatkan atau melakukan percakapan dengan penggunanya ya. Nah, contoh chatbot teman-teman bisa melihat di internet ya. Teman-teman harus membedakan antara chatbot dengan live chat ya. Kalau chatbot itu otomatis ya dijawab oleh sistem, sedangkan kalau live chat itu dijawab oleh human ya atau oleh manusia. Nah, kalau teman-teman tertarik dengan aplikasi artificial intelligence, teman-teman bisa melihat di
koleksi artificial intelligence-nya punya Google ya, di experiments.withgoogle.com, kemudian collection, kemudian artificial intelligence atau AI. Nah, teknologi pengumpulan data berikutnya adalah fMRI ya, atau Functional Magnetic Resonance Imaging, dan juga EEG atau Electroencephalogram. Nah, fMRI ini digunakan untuk memonitor perubahan dan juga respon bagian tertentu dari otak ya ketika mendapatkan stimulus. Sedangkan EEG ini digunakan untuk mempelajari aktivitas kelistrikan otak dan respon emosi ya terhadap materi marketing. Dan kedua teknik ini untuk mempelajari perilaku investor finansial dan juga keputusan finansial ya. Jadi selain digunakan dalam bidang kesehatan, fMRI dan juga EEG ini ternyata bisa digunakan untuk atau dalam bidang ekonomi ya. Kemudian yang berikutnya adalah GSR ya, atau Galvanic Skin Response ya, atau respon galvanik kulit. GSR ini diukur untuk mendeteksi perubahan tahanan listrik pada kulit yang diakibatkan oleh stres. Nah, pengukuran tersebut dilakukan menggunakan galvanometer ya, galvanometer sensitif. Dengan teknik ini kita dapat mengukur reaksi pelanggan terhadap sebuah merek iklan, kemudian halaman web, dan juga pengalaman berbelanja di toko tersebut. Nah, teman-teman bisa mencari informasi tentang fMRI dan juga GSR ini di YouTube ya, ada beberapa video yang dapat bermanfaat untuk memahami materi ini. Nah, berikutnya teknologi yang dikumpulkan untuk mengumpulkan data adalah reader ya. Nah, reader ini ada bermacam-macam. Reader ini digunakan untuk menangkap data, kemudian data itu dikirimkan ke dalam sistem. Ya, contoh yang sering kita ketemu adalah barcode reader ya di perpustakaan atau mungkin di swalayan ya, di toko-toko yang konvensional itu sering kita jumpai ya barcode reader. Kemudian juga ada RFID reader ya. Nah, ini biasanya digunakan dalam kartu kehadiran atau alat pembayaran pembaca sidik jari ya, atau pembaca retina. Nah, ini teknologi ini memungkinkan pemilik aplikasi atau pemilik teknologi ini untuk mengumpulkan data secara cepat dan juga praktis ya. Kemudian teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan data berikutnya adalah perangkat Internet of Things ya. Teknologi IoT ini memungkinkan berbagai perangkat terhubung dengan jaringan sehingga dapat dimonitor dan dikendalikan jarak jauh ya. Nah, kondisi perangkat direkam menggunakan berbagai sensor sesuai dengan kondisi yang ingin dipantau. Di dalam teknologi ini, dalam teknologi sensor IT itu ada sensor suhu, sensor tekanan, kelembapan, kecepatan putaran, dan juga ketinggian. Nah, data yang direkam oleh sensor kemudian dikirimkan ke perangkat pendukung yang memungkinkan kondisi perangkat dapat dilihat dan dimonitor. Ya, misalnya di dalam perangkat mobil otomatis itu tidak ada driver di sana sehingga mobil dapat mengikuti menggunakan jalur jalan yang sudah ditentukan ya, menggunakan teknologi GPS sehingga dapat berjalan dengan otomatis, dapat digerakkan secara otomatis. Nah, berikutnya bagian yang ketiga kita juga akan berbicara tentang aspek privasi dan juga pengumpulan data. Nah, ada 3 aspek penting di dalam aspek privasi itu adalah yang pertama adalah privasi itu sendiri, kemudian kepercayaan dan juga keamanan. Nah, privasi data itu didefinisikan sebagai pengaturan bagaimana dan siapa yang dapat mengumpulkan, mengakses dan menggunakan data. Ya, jadi tidak setiap orang, setiap lembaga itu boleh mengumpulkan data dari para nasabah. Ya, ada aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh setiap lembaga atau organisasi. Nah, privasi data dapat dianggap sebagai perlindungan data dari akses dan penggunaan oleh orang yang tidak berhak atau tidak terotorisasi. Nah, privasi data ini dapat dijaga melalui 2 solusi. Yang pertama adalah solusi teknis dan juga solusi sosial.
Solusi teknis mencakup penggunaan teknologi yang terstandarkan dan terbukti baik untuk mencegah akses dari orang yang tidak berhak. Contohnya, kartu kredit dan kartu debit yang dilengkapi dengan chip. Ya, jadi kartu ini hanya bisa dimanfaatkan oleh pemilik atau pengguna kartu ini. Solusi sosial adalah bagaimana meningkatkan tingkat kesadaran ya pelanggan, tingkat kesadaran pengguna ketika akan melakukan transaksi di internet atau secara online. Ya, bagaimana data digunakan secara transparan dan juga rahasia. Nah, ada dua aturan pelindungan privasi data. Yang pertama adalah International Data Privacy Principles ya, atau IDPPS. Nah, pendekatan ini adalah standar pelindungan untuk data pribadi ya, tetapi juga dapat digunakan untuk data perusahaan. Ada 13 aturan, nanti teman-teman bisa lihat di video tutorial ini atau di slide presentasi yang saya bagikan. Kemudian di negara kita itu ada Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ya, dan Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Nah, kita lihat yang pertama terlebih dahulu, International Data Privacy Principles ya. Ada beberapa hal yang teman-teman nanti lihat ya, bahwa privasi data itu harus mematuhi undang-undang yang berlaku secara nasional, menerapkan teknologi keamanan standar, kebijakan privasi yang dapat dilihat, diakses dan dipahami dengan mudah, kemudian menginstruksikan semua pegawai mematuhi prosedur dan kebijakan privasi dan seterusnya. Ya, termasuk di sana tidak boleh menggunakan jasa pihak ketiga ya untuk mengelola data pelanggan. Kemudian organisasi tidak boleh mentransfer data pribadi ke negara-negara dengan standar perlindungan data yang rendah dan seterusnya. Ya, itu teman-teman bisa cermati, bisa lihat dan bisa teman-teman pelajari. Kemudian dalam Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 dan juga perubahannya, itu khususnya di pasal 15, pasal 16 dan juga pasal 26. Ya, ini tentang kebijakan privasi data. Nah, teman-teman bisa lihat dari aturan-aturan ini mana yang menurut teman-teman ada kelemahan, bisa dilihat, dan solusi apa yang bisa Anda tawarkan terhadap aturan atau kelemahan dari undang-undang tersebut. Demikian teman-teman untuk video tutorial kali ini. Kita sudah membahas tentang analisis data yang pertama, analisis data yang kedua tentang teknologi yang dikumpulkan untuk mengumpulkan data, dan juga tentang aspek privasi dari pengelolaan data. Nah, di video tutorial berikutnya saya akan membahas tentang bagaimana data itu dapat diolah dan juga kemudian ditampilkan atau divisualisasikan. Terima kasih teman-teman sudah melihat video tutorial ini, dan sampai berjumpa di video tutorial berikutnya.